Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian di rumah kabarnya baik-baik saja dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk materi pada hari ini yaitu tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Namun sebelum materi kita mulai, mari kita sama-sama berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Kalian di rumah mengikuti bacaan surat Al-Fatihah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai, mari kita bahas yaitu tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara ya. Namun sebelum kita lanjut ke materi, saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir di kolom komentar dan mengikuti pembelajaran ini sampai selesai ya. Dan nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran, kalian berikan kesimpulan ya. Dan di sini ada peta konsep ya yang akan kita pelajari, yaitu kerajaan Islam di Nusantara. Ada kerajaan di Sumatera, terus di Jawa dan Sulawesi. Terus nanti yang akan kita bahas juga yaitu jalur penyebaran Islam di Nusantara, yaitu ada perdagangan, perkawinan, akulturasi dan asimilasi, terus kesenian dan pondok pesantren. Islam lahir di Mekah ya pada tahun 611 Masehi, ditandai dengan turunnya ayat Al-Quran yang pertama. Ajaran Islam berkembang di Mekah dan Madinah ya, kemudian berkembang di seluruh Timur Tengah, Eropa Selatan dan ke timur hingga ke Indonesia. Menurut penelitian, masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau tahun 1 Hijriah ya, dibawa oleh pedagang dari Arab ya. Saat itu para saudagar muslim selain berniaga juga ingin melaksanakan kewajiban sebagai muslim, yakni menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Sebagai motivasinya adalah hadis Nabi ya, sampaikan apa-apa yang berasal dariku walaupun hanya satu ayat itu. Jadi kalian semua itu berkewajiban berdakwah ya, minimal kepada keluarga sendiri itu. Terus yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mendukung penyebaran Islam cepat berkembang di Indonesia ya. Yang pertama adalah ajarannya sederhana, mudah dimengerti dan diterima ya. Terus yang kedua adalah syarat mudah hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu syarat masuk Islam. Terus yang ketiga adalah Islam tidak mengenal kasta ya. Jadi Islam itu tidak memandang apakah dia orang kaya, orang miskin ya, apakah dia seorang pemimpin, raja atau orang biasa ya. Islam tidak memandang itu semua. Jadi semuanya itu sama di sisi Allah ya. Yang membedakan apa? Yaitu keimanan dan ketakwaan kita. Terus yang keempat adalah upacara-upacara keagamaan sangat sederhana ya. Terus yang kelima, Islam disebarkan dengan cara damai, yaitu lewat kesenian dan akulturasi budaya ya. Terus yang keenam adalah jatuhnya Majapahit dan Sriwijaya. Terus
Penyebaran Islam di Indonesia pada abad ke-13 sampai 16, yaitu melalui yang pertama adalah perdagangan, terus yang kedua adalah perkawinan, yang ketiga adalah kesenian, terus yang keempat adalah akulturasi dan asimilasi budaya, yang kelima adalah pondok pesantren. Untuk selanjutnya adalah kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai, ya. Kerajaan ini terletak di sekitar Lok Sumawe, Aceh, ya. Raja pertama Samudra Pasai adalah Sultan Malik Al-Soleh, memerintah hingga tahun 1297. Kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Muhammad, ya, yang dikenal dengan sebutan Sultan Malik Al-Thohir. Samudra Pasai dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara, ya. Terus yang kedua adalah Kerajaan Aceh, ya. Kerajaan Aceh berdiri pada awal abad ke-16. Pendiri Kerajaan Aceh adalah Sultan Ibrahim yang dikenal dengan Sultan Muhayyad Shah, yaitu pada tahun 1514 sampai 1528. Aceh semula adalah bagian dari Kerajaan Pedir, ya, kemudian berkembang pesat setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Terus yang berikutnya adalah kerajaan Islam di Jawa. Yang pertama adalah Kerajaan Demak, ya. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, ya. Kemudian ini berdiri pada abad ke-15. Letak Kerajaan Demak di daerah Bintaro, dekat muara Sungai Demak, ya. Pusat kerajaan terletak antara pelabuhan Bergota dan Jepara. Raja yang terkenal pada masa Kerajaan Demak adalah yang pertama adalah Raja Raden Patah, yaitu pada tahun 1478 sampai 1518. Raden Patah adalah pendiri Kerajaan Demak. Pada masa pemerintahannya, Demak mengalami perkembangan yang sangat pesat, ya. Terus yang berikutnya setelah Raden Patah digantikan oleh Pati Unus, yaitu pada tahun 1518 sampai 1521. Karena jasanya memimpin armada laut Demak dalam penyerangan ke Malaka, Pati Unus mendapat sebutan Pangeran Seberang Lor, ya. Terus yang berikutnya setelah Pati Unus yaitu Sultan Trenggono, ya. Di bawah pimpinan Sultan Trenggono, wilayah Demak semakin bertambah luas, ya. Di bawah pimpinan Fathahillah, Demak berhasil menguasai Sunda Kelapa yang kemudian menjadi Jayakarta atau yang sekarang ini Jakarta. Terus yang berikutnya adalah Kerajaan Pajang, ya. Kerajaan Pajang adalah bekas Kerajaan Demak yang oleh Jaka Tingkir, ya, atau menantu Sultan Trenggono dipindahkan dari Demak ke Pajang akibat pemberontakan Aryo Panangsang, ya. Kerajaan Pajang mengalami kemajuan pesat pada masa Sultan Hadiwijaya yang kemudian digantikan oleh Pangeran Banowo yang kemudian diserahkan kepada Sutawijaya. Oleh Sutawijaya, pemerintah Pajang dipindahkan ke Mataram. Terus yang ketiga adalah Kerajaan Mataram Islam, ya. Kerajaan Mataram Islam berdiri tahun 1586 dengan raja pertamanya Sutawijaya yang memiliki gelar Panembahan Senopati, ya, yang meninggal pada tahun 1601. Pada tahun 1755, sebagaimana isi perjanjian Giyanti, ya, Mataram pecah menjadi dua, ya. Yang pertama adalah Mataram Timur yang dikenal sebagai Kasunan Surakarta, dan yang kedua adalah Mataram Barat yang dikenal sebagai Kasunan Yogyakarta, gitu, ya. Terus yang keempat adalah Kerajaan Banten, ya. Banten semula berada di bawah Kerajaan Demak, tetapi ketika Sultan Trenggono wafat, Banten di bawah perintah Valetehan memisahkan diri dengan raja pertama yaitu Valetehan, ya. Terus yang kelima adalah Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon didirikan oleh Valetehan. Di samping sebagai seorang raja, Valetehan juga dikenal sebagai seorang ulama dan terkenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati, ya. Terus yang selanjutnya adalah Kerajaan Islam di Sulawesi, ya. Yang pertama Kerajaan Guatalo, ya, atau Makassar, ya. Kerajaan ini semula terdiri dari dua kerajaan, yaitu Gut dan Talo,
ya. Kemudian digabungkan menjadi Gua Talo yang beribu kota di Sombaupu ya. Kerajaan ini mencapai kejayaan pada masa Sultan Hasanuddin. Terus yang kedua adalah Kerajaan Ternate ya. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-13 dengan beribu kota di Sampalu ya, Maluku Utara. Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Babullah yang memiliki wilayah sampai ke Filipina. Terus yang ketiga adalah Kerajaan Tidore ya. Kerajaan Tidore berdiri hampir bersamaan dengan Ternate dan hidup berdampingan ya. Sultan Tidore yang terkenal adalah Sultan Nuku ya, yang luas wilayahnya mencapai Halmahera, Seram, Kai, dan Misol Irian. Demikianlah materi pada hari ini ya. Jangan lupa kalian untuk mengisi daftar hadir dan berikanlah kesimpulan. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.